pertanyaan yang sering muncul, yang sering dipertanyakan teman-teman, yang sering timbul adalah bagaimana cara kita menjual produk yang sudah kita bikin. Nah ini ya caranya bagaimana mas. Oke, kita mau bikin contohnya ini ya, ini tatakan HP yang paling gampang sih ya, paling gampang. Ini kalau kita bikin seperti itu nanti jualnya gimana mas. Terus contohnya lagi tulisan kayu seperti ini kan juga gampang kalau ada mesinnya ya. Terus nanti kalau kita sudah bikin produknya, kita jualnya bagaimana, di mana, laris enggak, laku enggak. Nah seperti itu ya. Oke, sekarang kita bahas ya. Jadi begini teman-teman, di era sekarang ini ya, yang jauh lebih modern, teknologi berkembang begitu pesat ya, dan sekarang sudah zamannya online ya. Dan tentu saja kalau menurut saya pribadi ya, untuk pemasaran produk seperti ini ya, produk-produk kita seperti ini, itu jauh lebih mudah teman-teman. Ini sangat membantu sekali sih di tempat kita itu. Kalau apa itu ada ini ya, maksudnya kan dengan berkembangnya teknologi ya di zaman digital sekarang ini ya, ini kita bisa jualnya itu lebih mudah dan jangkauannya itu lebih luas teman-teman. Kita bisa menggunakan sosial media kita ya, apapun itu kita semakin banyak upload, sesering mungkin kita upload karya-karya kita, itu pasti teman-teman, pasti 1, 2, 3 itu pasti nanti akan ada orderan, itu pasti. Dan itu yang kita lakukan itu sih. Kalau barang-barang besar seperti almari, meja, kursi itu kalau kita online kan itu mungkin kita kesusahan di pengirimannya ya. Kalau ada orang mau order, mau request, bang saya bikin begini, ukurannya ternyata gede kan, terus beratnya itu kan, bebannya itu kan berat. Nah itu mereka juga pikir-pikir. Tapi kalau kerajinan seperti ini kita online kan, itu kan nggak terlalu berat dan barangnya kan kecil, simple gitu. Jadi dan itu sangat membantu sekali ya. Jadi untuk pertanyaan teman-teman yang bagaimana cara ngejualnya ya, yang kita lakukan ya itu sih, kita ngerangnya di media sosial kita. Kita kan punya banyak media sosial tentu saja. Kalau zaman sekarang kan ya hampir 70-80%, 90% orang punya HP semuanya. Apalagi sekarang kan sudah Android semua dan sudah pakai WiFi juga kan. Nah itu yang bagi kita itu kita nyerangnya di situ, dan itu sangat membantu sekali. Dan itu berjalan sampai sekarang ya. Dan alhamdulillah juga sih kita terbantu sekali dengan adanya media sosial atau medsos atau sosmed atau medsos yang benar ya, dari situlah. Jadi kita nyerangnya di situ. Kalau hari-hari libur kita offline juga, kita bawa barang, kita cari di keramaian, kita nongkrong di situ. Itu juga membantu juga banyak sekali ya. Ketika kita libur, kita longgar, kita bawa barang kita di keramaian, pasar atau CFD, itu laku teman-teman, itu pasti laku. Itu yang kita lakukan itu sih. Jadi untuk menjawab pertanyaan teman-teman ya, yang biasanya sering muncul, bagaimana cara memasarkan produknya setelah kita membuat produk tersebut, produk ini ya. Yang pertama offline tentu saja ya, kita kenalkan produk-produk kita ke teman-teman kita. Aku punya produk seperti ini nih, ini murah kok, enggak sampai 100 ribuan. Kalau teman biasanya, kalau teman deket lo biasanya mereka membeli. Yang pertama bukan karena mereka butuh, bukan karena mereka punya uang, tapi ada rasa ada rasa yang tidak terpengaruh dari dua hal yang saya sebutkan tadi ya. Saya juga nggak tahu, ada juga yang punya uang tapi sebenarnya nggak pengen beli, itu ada, akhirnya beli, itu ada. Terus nggak punya uang, ingin memiliki, ya udah bawa aja dulu, nanti uangnya gampang.
itu kan juga bisa juga sebagai promosi juga ya. Terus online yang tadi ya, kita serang upload produk kita di sosmed, dan itu sangat sangat inilah, memberikan efek yang sangat luar biasa sekali. Kebanyakan hampir 90% kita bisa ngeluarin barang-barang kita dari online. Mereka bisa tahu dari ketika kita posting ya, tapi yang penting jangan brutal ya kalau posting ya, jangan terlalu sering, apalagi kalau di grup-grup itu ya, kan sekarang banyak ya grup ini grup itu. Nah itu kalau di grup itu jangan brutal teman-teman, jangan sering, apalagi kalau barangnya cuma satu, kita upload besok ngupload lagi, besoknya ngupload lagi, itu kan namanya brutal. Itu biasa orang jadi bosan ya. Kita selingilah 1 bulan sekali kalau produknya sama ya. Kalau produknya banyak seperti ini tiap hari sih sebenarnya nggak masalah sih, tapi juga jangan tiap hari lah, mungkin 3 hari sekali, 3 hari atau seminggu sekali. Kita kan banyak produk nih, hari ini, minggu ini kita mungkin yang model ginian dulu kita upload dash, terus mungkin minggu berikutnya kita upload yang wood lettering ya, wood lettering dash, terus minggu berikutnya lagi kita bikin jam seperti ini, kita upload lagi. Yang penting jangan brutal ya, jangan ngawur, jangan ngaco, jangan sering upload dan barangnya cuma satu kita upload itu terus, itu orang akan menjadi bosan teman-teman, percayalah. Jadi ya ada strateginya, kita sering upload tapi harus ada jedanya, kecuali kalau di beranda kita sendiri ya gitu, itu kita bebas, kita ngupload di mau sesering mungkin 1 jam 2 jam sekali, 3 jam sekali ya, nggak masalah sih. Kalau di grup kayaknya sih kita jagani, berjaga-jaga. Kalau ada orang yang nggak suka itu kan jadi bosen juga, wah itu tuh melulu orang itu lagi, barangnya itu lagi, jadi seperti itu. Nah, jadi itu ya teman-teman yang kita lakukan, yang saya lakukan itu, kita nyerangnya di sosmed ya. Di sosmed kita bikin produk yang bagus ya, kita upload. Karena kalau kita punya produk, kita nggak mengenalkan produk kita nggak sering upload, yang tahu siapa kan, begitu kan, orang kan nggak tahu kita punya produk seperti ini kalau ya, bukan kita sendiri yang mengenalkannya ya. Kita punya sosmed ya, kita gunakan sosmed kita secara bijak ya, bukan sosmed untuk melihat atau untuk kita gunakan untuk hal-hal yang negatif. Jangan ya, jangan. Sosmed bisa menghasilkan uang kalau kita bijaksana dalam penggunaannya ya. Komen nggak apa-apa, komen di beranda orang, tapi komennya yang santai-santai saja ya. Kalau saya sih seringnya ngupload produk saya yang saya bikin, saya upload. Kadang pas kita bikin, kita upload proses bikinnya seperti apa, kita upload barang yang sudah jadi seperti apa, kita upload. Jadi orang tahu, oh ternyata dia bisa bikin ini, oh ternyata dia bisa bikin itu, oh dia bisa bikin ini, oh dia bisa begitu, wah aku order ah. Nah lama-lama pasti ada 1, 2, 3 nanti yang order. Itu yang kita lakukan seperti itu. Jadi itu ya teman-teman, untuk menjawab pertanyaan yang sering muncul, yang sering teman-teman pertanyakan ya, anginnya gede banget. Itu yang kita lakukan ya, kita pergunakan sosmed kita sebijak mungkin ya, karena ya kekuatan kita ya di situ, dan itu sangat mempermudah sekali sih, sangat membantu sekali untuk kita, untuk Kayu Katelu memasarkan, dan akhirnya akan order, dan kemudian akan repeat order lagi. Oke, jadi itu ya untuk teman-teman yang bingung, punya niat bikin tapi bingung jualnya, bikin aja dulu. Yang penting bikin dulu, bikin sebanyak-banyaknya. Produk apapun itu nggak usah gede-gede, yang kecil-kecil aja, yang simpel-simpel dulu ya, tapi bikinnya yang banyak ya. Kalau bisa bermacam-macam jenis ya, bermacam-macam jenis kerajinan. Kalau terjunnya di kerajinan kayu seperti kayak saya ini ya, seperti di Kayu Katelu, bikin produk yang banyak, upload,
kita kenalkan kepada teman-teman, sahabat, rekan, orang, pokoknya kita upload dulu. Percayalah, nanti suatu hari 1, 2, 3 pasti ada yang order, dan itu yang kita lakukan itu, dan it's work, itu sangat menghasilkan ke kita ya, dari sosmed. Sampai sekarang pun kita masih melakukan itu. Oke, jadi itu ya teman-teman sharing kita hari ini ya. Kita nggak bikin kerajinan karena hari ini kita off, libur dulu beberapa hari karena anak-anak sedang ada kegiatan tes di sekolah ya. Kita memberikan waktu buat anak-anak. Mungkin setelah itu kita akan mengebut lagi, kita akan gencar lagi untuk produksi kerajinan kayu lagi. Oke, ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bisa memberikan masukan, bisa memberikan motivasi, dan bisa memberikan jawaban yang memuaskan ya. Kita akan terus belajar dan berkembang tentu saja ya, tapi ya slowly ya, pelan-pelan aja, pelan-pelan berkembang. Inginnya sih itu harapannya. Oke, sekali lagi terima kasih sudah support channel kita Kayu Katelu. Ayo berkreasi, dan satu lagi, tetap semangat. Oke, jangan lupa salam santun, salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.